Assalamualaikum Mbak Ria, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah, kabar keluarga sehat? Keluarga Alhamdulillah juga sehat Ibu. Oh ya Bu, Alhamdulillah. kenapa ya saya kok dipanggil di Zoom ini? Oh, nggak apa-apa, kita mau ngobrol-ngobrol aja nih. Nah, eh, kemudian sekarang Mbak Ria aktivitasnya ngapain nih Mbak? Aktivitas saya kalau pagi sekolah, Mm, terus sampai sore Bu. Terus biasanya saya ikut ekstra itu Bu, PMR. oke, ekstrakurikuler PMR ya? Iya. Oke, nah kan kita mau ngobrol-ngobrol ya. Nah, ngobrol-ngobrol ini nantinya Mbak Ria bisa nih sambil menceritakan juga masalah yang Mbak Ria miliki. Nanti kita akan bersama-sama cari solusinya juga. Nah, ini untuk waktunya sendiri, konseling ini sekitar 30 menit ke depan ya Mbak Ria ya. Nah, adapun asas-asas yang kita gunakan dalam konseling ini seperti asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Jadi nantinya ketika Mbak Ria bisa terbuka dan menceritakan masalahnya, Ibu akan menjaga rahasia maupun seluruh cerita yang Mbak Ria sampaikan pada sesi konseling ini. Apakah dapat dipahami, Mbak? Ya, bisa dipahami Ibu. Oke, baik. Kita bisa mulai ya berarti ya. Nah, tadi kan Mbak Ria sempat mengatakan ya bahwasannya Mbak Ria ikut ekstrakurikuler PMR. Nah, itu kira-kira mengganggu aktivitas belajar nggak tuh? Sedikit sih Bu, kadang kan pulang pulang sekolah itu kan udah capek, terus kita harus ikut ekstra, dan jadinya waktu belajarnya itu jadi uh, agak agak males gitu Bu. Oke, berarti lebih kayak jadi ngaruh ke motivasi, semangat gitu ya Mbak ya, karena udah capek tadi. Nah, selain itu Iya. mungkin dari proses belajar nih, ada nggak sih kecemasan-kecemasan atau mungkin target-target atau apa ya, permasalahan yang mungkin Mbak Ria temukan gitu selama belajar? Hmm, iya Bu, ada. Jadi saya tuh pengen, ya pasti semua orang ya Bu, terutama saya tuh pengen itu Bu, ranking satu, ya pokoknya di bawah, di bawah, di atas tiga lah Ibu. Nanti kalau lulus, terus nanti nilai UN-nya bagus, bisa dapat 90 ke atas, ataupun mungkin bisa dapat 100, seperti itu Bu. Tapi Oh, ya itu tadi Bu, kadang rasa cemas, bisa nggak ya, terus kayak gitu Bu. oke, berarti Mbak Ria tuh seperti ada nih target ya, pengen ranking satu, pengen UN-nya bagus, pengen masuk kampus bagus juga gitu ya. Tapi ada kecemasan dan kurang rasa percaya diri gitu ya. Aku bisa nggak ya kira-kira untuk mencapai target-target itu? Seperti itu ya Mbak ya? Iya betul Ibu. Oke, berarti dalam sesi konseling ini nanti kita akan bersama-sama nih mengatasi kecemasan-kecemasan yang Mbak Ria rasakan. Kemudian nanti misal Mbak Ria kurang merasa percaya diri, kita cari tahu nih kira-kira kenapa sih kurang percaya dirinya gitu ya. Nah, sebelumnya mungkin bisa diceritakan lebih lanjut nih Mbak, eh, permasalahan tadi mengenai ketidakpercayaan diri maupun kecemasan. Mbak bisa mulai dari skala nih ya, kita pakai skala. Dari skala 1 sampai 10 untuk kecemasan. Kira-kira eh, kecemasan atau kekhawatiran Mbak terhadap target-target itu berapa? 1 itu yang paling rendah, 10 itu yang paling tinggi. Hmm, 8 Ibu. Oke, berarti cukup tinggi ya. Mungkin bisa diceritakan dulu 8 itu gimana sih perasaannya? Ya, perasaannya sangat sangat cemas banget Bu. Soalnya kan saya kan tadi Bu, kan kalau pulang sekolah udah capek, terus
nanti harus belajar, sedangkan saya tuh pengen banget orang tua saya tuh bangga sama saya bisa juara satu, saya bisa dapat nilai UN yang sangat-sangat bagus. Tapi balik lagi kayak mustahil kayak gitu Bu, karena tadi alasannya. Oke, berarti kecemasan itu cukup tinggi gitu ya, karena takut nih tidak bisa memenuhi ekspektasi dari orang tua seperti itu, ataupun dari ekspektasi diri sendiri gitu ya. Iya Ibu. Oke, kalau rasa tidak percaya dirinya nih, dari 1 sampai 10, 10 itu 10 itu tidak percaya diri, 1 itu percaya diri. Dari 1 sampai 10 kira-kira rasa percaya diri Mbak terhadap target-target yang Mbak Ria tadi sampaikan berapa? Berarti semakin bawah semakin itu Bu, tingkat kepercayaan dirinya rendah. Kalau 1 itu percaya diri, kalau 10 itu tidak percaya diri. 10. 10. Sangat tidak percaya diri, mungkin bisa diceritakan Mbak, kenapa nih bisa merasa di tingkat 10 itu? Ya, karena mengingat teman-teman saya itu pinter-pinter Bu. Jadi mereka pada pokoknya pinter-pinter gitulah Bu. Jadi saya tuh kayak kurang percaya diri banget Bu, karena ya teman-teman saya juga selain pinter di bidang akademik juga mereka aktif di organisasi Bu. Oke, berarti rasa ketidakpercayaan diri ini muncul karena minder mungkin ya, melihat teman-teman lain yang jauh lebih pintar. Kemudian juga tadi Maria sempat mengatakan apa? Ya, saya nggak apa lebih inilah daripada teman-teman. Berarti lebih mungkin sekarang tuh kondisinya Maria agak membandingkan diri gitu ya dengan teman-teman lain. Nah, kira-kira nih, Iya. ada nggak sih Mbak waktu-waktu yang ngebuat Mbak tuh merasa Mbak tuh bisa loh gitu. Mbak tuh bisa percaya diri, Mbak bisa mengatasi kecemasan, istilahnya Mbak tuh bisa pede. Aku yakin nih aku bisa mencapai target-target belajarku yang tadi gitu. Waktu-waktu yang Mbak tuh merasa percaya diri dan gak terbebani dengan ekspektasi Mbak tadi terhadap target dan sebagainya. Hmm, Misal ketika ujian atau Mbak tuh yakinnya awalnya nggak bisa, ternyata pas dilewatin bisa loh. Terus ujiannya juga dapat nilainya bagus loh gitu. Atau mungkin seperti ya, apa gitu. iya Ibu. Jadi waktu itu pernah ketika saya ya mau ujian Bu, kayak kan udah belajar gitu kan. Terus, duh tapi kayaknya nggak bisa deh aku nanti itu mata pelajaran matematika Bu. Jadi saya tuh kayak udah belajar gitu tapi kayaknya aduh nanti nggak bisa deh ngerjainnya soalnya nggak hafal rumus-rumusnya, nggak nggak cepet kalau ngitung. Tapi ternyata waktu mengerjakan ujiannya tuh alhamdulillah nilainya tuh ya lumayan Bu. Maksudnya ya rata-rata lah, tidak di bawah rata-rata Bu. Oke, itu udah hebat sekali. Berarti kan ada dari hasil usaha Mbak tadi dengan belajar dan sebagainya. Alhamdulillah ya, istilahnya ada hasil yang diperoleh gitu. Oh iya nih, lumayan gitu dari usaha yang tadi Mbak kerjakan. Itu udah hebat tuh Mbak. Nanti mungkin ada juga cerita lain yang ketika Mbak melakukan hal itu ternyata Mbak tuh bisa gitu dan istilahnya eh, Mbak dan teman-teman itu sama-sama melalui proses gitu. Kemudian mungkin ini Mbak, ada nggak mungkin pengalaman atau kejadian sama orang tua yang mereka itu meyakinkan bahwa tuh Mbak bisa gitu. Mbak bisa untuk mencapai target-target Mbak dan sebagainya. Iya, biasanya emang orang tua selalu itu ya Bu buat nyemangatin, apalagi kalau saat-saat UTS, UAS seperti itu orang tua, ayo nak kamu pasti bisa nih, kamu pasti bisa kayak teman-teman kamu bisa.
bahkan mungkin bisa menyaingi mereka yang mendapat juara 2 ataupun 1 seperti itu. Biasanya seperti itu orang tua, Bu. Oke, berarti orang tua alhamdulillah memberikan dukungan gitu ya kepada Mbak Ria. Dan ketika pada saat itu gimana tuh perasaan Mbak Ria? Apakah lebih termotivasi mungkin atau lebih merasa yakin nih, aku bisa nih, orang tua aku mendoakan dan sebagainya. Iya Bu, sangat Bu. Karena biasanya itu orang tua itu kayak menjanjikan, nanti kalau kamu dapat juara 2 atau juara 1, nanti kita eh, jalan-jalan ke wisata mana, kayak gitu Bu. Jadi ya saya sangat termotivasi gitu Bu, buat, oh ya aku harus juara, tapi ya itu tadi Bu, kadang, aku bisa nggak ya, tapi aku bisa nggak ya, kayak gitu Bu. Oke, berarti orang tua juga istilahnya ini nih ada reward nih ketika nanti Mbak Ria sudah berusaha dengan keras gitu ya. Nah, berarti nih Mbak Ria mungkin nih bisa tadi bisa memotivasi dirinya dengan oh iya ingat lagi nih nanti orang tua bakal ngasih reward ini. Kemudian mungkin Mbak Ria juga bisa membayangkan nih, coba ya kita bangun suasana ya sekarang ya. Mbak Ria bisa membayangkan ketika Mbak Ria dapet nih eh, belajar yang rajin, kemudian akhirnya dapat penghargaan, entah itu juara berapa ya Mbak ya, istilahnya dapat penghargaan atas usaha Mbak Ria, itu tuh orang tua tuh akan bangga gitu ya. Mungkin bukan bukan hanya dengan hasilnya gitu, tapi juga dengan proses yang Mbak Ria lalui gitu kan. Mungkin coba sekarang kita sama-sama bayangin nih, orang tuanya Mbak Ria lagi tersenyum, kemudian terharu, merasa bangga dan merasa berterima kasih kepada Mbak Ria atas usaha-usaha Mbak Ria. Kira-kira gimana perasaan Mbak Ria? Hmm, sangat senang Ibu dan bangga. Ternyata saya bisa gitu loh membuat orang tua saya bangga terhadap diri saya, membuat orang tua saya tersenyum. Seperti itu. Oke, walaupun harus susah-susah dulu gitu ya Mbak ya. Iya Ibu. Oke, nah kemudian nih, eh, berarti ketika Mbak Ria pengen membuat orang tua Mbak Ria bangga, pasti kan ada hal-hal konkret atau hal-hal nyata gitu ya, yang Mbak Ria akan lakukan, baik itu dalam belajar ataupun mengatasi kecemasan-kecemasan ketidakpercayaan diri Mbak Ria seperti itu. Kira-kira nih, dari yang tadi kita sudah bahas, kemudian Mbak Ria sudah sampaikan, sudah ceritakan, apa ya yang hal apa yang menjadi apa ya istilahnya yang akan Baria lakukan setelah sesi konseling ini untuk tadi untuk mengatasi Hmm, kecemasan tadi maupun untuk belajar dengan lebih giat. iya, mungkin saya akan lebih mengatur waktu lagi ya Bu dalam hal istirahat, belajar, supaya bisa semuanya bisa berjalan dengan lancar. Jadi kalaupun saya capek mungkin nanti bisa diselingin dengan main game sebentar atau menonton TV sebentar seperti itu. Nanti kalau udah sekiranya pikirannya udah fresh atau gimana bisa belajar seperti itu. Oke, itu bagus sekali langkah-langkahnya. Nanti Baria bisa mulai praktekkan seperti itu ya. Nah, selain waktu belajar nih, kira-kira apalagi mungkin yang bisa menjaga keyakinannya Mbak Ria atau mungkin moodnya Mbak Ria supaya nggak cemas tadi dan lebih percaya diri. Kira-kira gimana nanti Mbak Ria? Hal apa yang kira-kira Um, akan Mbak Ria lakukan? Selalu mengingat keinginan orang tua. Oke, mantap. Itu menjadi motivasi terbesar ya orang tua itu. Oke, keren banget nih Mbak Ria. Sudah mulai, istilahnya sudah mulai tahu nih gambaran ke depan aku harus ngapain gitu. Nah, oke. Sebelum kita tutup sesi konseling pada hari ini, mungkin Mbak Ria mau menyampaikan nih kesimpulannya. Iya, jadi kesimpulannya um, intinya saya harus bisa mengatur waktu ibu antara jam istirahat, terus kemudian jam untuk belajar seperti itu, agar semuanya itu bisa berjalan dengan sesuai yang saya inginkan seperti tadi.
untuk mendapat juara satu, saya juga harus rajin belajar ataupun mendapat nilai UN yang maksimal, terus mendapat universitas yang saya inginkan, seperti itu, Bu. Oke, keren banget nih. Sudah ada gambaran setelah sesi konseling ini. Nah, betul banget yang tadi Mbak Ria sampaikan. Itu nantinya solusi-solusi konkretnya akan Mbak Ria terapkan untuk nanti kita pantau ya perkembangannya di pada sesi konseling berikutnya. Nah, tadi juga dari masalah yang Mbak Ria sampaikan tentang kecemasan maupun rasa tidak percaya diri terhadap target-target akademik, itu Mbak Ria sudah tahu nih tingkat kecemasan maupun tingkat ketidakpercayaan dirinya pada skala berapa. Karena nantinya ketika kita udah tahu di awal nih, nanti kita bisa lihat nih proses yang Mbak Ria selama beberapa sesi konseling ini, dan di akhir nanti kita akan ada scaling lagi, kira-kira apakah Mbak Ria lebih merasa percaya diri dan lebih merasa bisa mengatasi kecemasannya atau seperti apa. Seperti itu ya Mbak ya. Nah, kemudian juga tadi Mbak Ria juga tahu nih, ada loh masa-masa yang memang aku tuh merasa nggak cemas, aku tuh merasa bisa gitu. Ketika Mbak Ria tadi bisa istilahnya berusaha dengan kemampuan sendiri dan mendapatkan hasil yang lumayan gitu kan. Seperti itu. Oke, kemudian juga tadi dukungan orang tua menjadi hal-hal yang mendorong Mbak Ria untuk bisa mengatasi masalahnya, seperti itu ya. Oke, nah kemudian untuk sesi konseling berikutnya, sebelumnya nih, dari sesi konseling yang tadi sudah kita laksanakan, gimana perasaan Mbak Ria setelah menjalani sesi konseling? Yang saya rasakan lebih lega ya Bu, maksudnya bisa curhat ke Ibu tentang permasalahan saya sehingga dibantu untuk memberikan jalan keluarnya seperti itu Bu. Intinya lebih 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 tenang aja sih Bu. Oke, berarti jadi jauh lebih lega gitu ya, sudah bisa menceritakan masalahnya nih, gitu. Oke, terima kasih juga ya Mbak Ria sudah bersedia untuk bercerita kepada Ibu, seperti itu. Nah, untuk sesi konseling berikutnya kita adakan pekan depan ya. Ya Apakah Ibu. Mbak Ria bisa? Oke. Baiklah, untuk sesi konseling hari ini kita cukupkan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga, Mbak Ria.